beraktivitas kembali seperti sedia kala. Sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Islamic Outcast Indonesia dengan program tausiah membawa berkah dengan tema muhasabah diri dan resolusi meski pandemi. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ustadz Muhammad Imron Eskom. Beliau salah satu pembina kita di Islamic Outcast Indonesia dan sekaligus pengisi setiap kajian-kajian di Islamic Outcast Indonesia. Bagi kalian yang penasaran, silakan gabung di program Islamic Outcast Indonesia melalui Youth Islamic Studies, melalui Youth Islamic Leadership Program. Alhamdulillah, insya Allah selalu akan ada motivasi-motivasi yang akan diberikan oleh Kak Imron. Ya, biar lebih akrab kita panggilnya Kak Imron, karena di Islamic Outcast Indonesia ini selalu muda, semangatnya selalu membara. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kak Imron? Alhamdulillah sehat, baik Arif. Setiap hari nih kegiatannya apa selama pandemi ini? Selama pandemi kegiatan seperti biasa, aktivitas rutin ya. Jadi menjalankan saya kerja juga. Ya. Di samping juga kegiatan mungkin seperti mengisi taklim. Alhamdulillah. Ya. Berarti masih bisa lah mengisi taklim walaupun pandemi ya? Masih bisa ya. Melalui Zoom, melalui Instagram mungkin ya? Ya, masih bisa ya. Ya, alhamdulillah Kak Imron, hari ini temanya muhasabah diri dan resolusi meski pandemi. Ya. Sebenarnya Kak Imron, kaitannya apa gitu muhasabah diri dengan akhir tahun, Kak Imron? Ya, baik Akhi Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Akhi Arif kita berada di penghujung akhir. Iya, sangat ujung ini. Sangat ujung. Hari yang terakhir, bulan yang terakhir, dan tahun terakhir. Di jam-jam akhir. Di jam terakhir juga dari tahun 2020. Pergantian waktu, apakah itu pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, bahkan pergantian tahun, bagi seorang muslim selalu dimaknai dengan hal yang positif. Yaitu dengan cara melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Evaluasi diri ya? Evaluasi diri. Jadi bukan dimaknai dengan hal-hal yang hura-hura, apalagi dimaknai dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi selalu bagi seorang muslim, pergantian masa, terutama di akhir tahun ini, dia akan melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Nah, dalam introspeksi diri ini, Akhi Arif, bagi seorang muslim ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Ada 5 hal. Apa aja itu? 5 hal. Kalau kaitan dengan pandemik, itu dikaitkan dengan 3M. 3M. Kalau pandemik itu, 3M itu kan memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Nah, kalau muhasabah ada 5M. Oh, ditambah 2 nih. Jadinya. Ditambah 2. Ya. Apa saja 5M itu? Yang pertama adalah muhasabah itu sendiri. Jadi muhasabah itu artinya mengevaluasi diri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengevaluasi apakah ada hikmah yang bisa diambil dari proses perjalanan hidup manusia. Ya. Jadi selalu ada kebaikan-kebaikan, selalu ada hal-hal yang positif yang harus diambil bagi seorang muslim. Itu namanya mengevaluasi diri, muhasabah. Bahkan hal kebaikan pun kita harus evaluasi ya? Kebaikan pun kita harus evaluasi. Tujuannya adalah tentu dari hal ini bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya. Nah, harapan ke depan bahwa tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Itu M yang pertama, muhasabah. Kemudian yang kedua ada muahadah. Muahadah itu artinya dedikasi. Jadi kita sebagai seorang muslim mengingat kembali apa ucapan, perkataan yang sering kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah ada kalimat
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi kita sampaikan hanya kepada Engkaulah ya Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, semakin banyak orang mu'ahadah, mengingat kembali janjinya, maka insya Allah dia akan senantiasa menapaki kehidupan ini dengan jalan ketakwaan. Itu namanya mu'ahadah, dedikasi. Kemudian yang ketiga, dalam hal evaluasi ini, kaitan dengan tahun baru, pergantian masa, yaitu ada namanya M yang ketiga, mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dalam setiap apa yang dilakukan oleh kita dalam aktivitasnya. Nah, ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Kabut ya, ayat 69 yang Allah berfirman, walladzina lahum fina nahum lanahdiyanahum subulana. Fa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, kami akan tunjuki mereka kepada jalan kami. Jadi tentu ini bersungguh-sungguh dalam hal kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu M yang ketiga, mujahadah. Kemudian M yang keempat, namanya muraqabah. Muraqabah ini artinya senantiasa manusia diawasi. Ya. Jadi kalau dalam kaitan dengan akidah, ini masuk dalam kategori ihsan. Ihsan itu artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah akan melihat kita. Jadi kalau seorang muslim melakukan muraqabah, insya Allah dia akan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Mau berbuat hal yang terpuji, dia ingat. Dia diawasi 24 jam. Nah, yang terakhir adalah mu'aqabah. M yang kelima ini mu'aqabah. Mu'aqabah itu artinya konsekuensi. Jadi menghukum diri sendiri. Ada punishment. Kalau kita melakukan kesalahan, maka manusia bisa melakukan punishment pada dirinya sendiri. Misalkan, tadi malam saya lupa melaksanakan qiyamul lail. Kalau gitu hari ini saya mau bersedekah. Tadi malam saya lupa melaksanakan tadarus Quran misalkan. Hari ini saya harus bersedekah. Nah, mu'aqabah ini juga artinya meminimalisir. Nah, sehingga manusia tidak bertumpuk dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Berarti harus komitmen tuh ya? Harus komitmen. Ya. Nah, 5 hal M inilah kaitan dengan muhasabah. Tujuannya apa dari M yang pertama sampai dengan yang kelima? Agar manusia berada dalam kehidupannya senantiasa dalam koridor ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sobat muda bisa menjalankan ya di akhir-akhir tahun ini, di jam-jam akhir ini 5M yang tadi, ya. Dan selanjutnya nih Kak Imron, selama pandemi ini hikmah apa sih yang bisa kita ambil sebagai umat muslim? Ya. Jadi akhir-akhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang bahagia, bahwa pandemik ini salah satu ujian. Ya, ujian. Kita nilainya sebagai ujian bagi manusia. Kita nilai sebagai ujian. Ujian, cobaan, dan itu adalah merupakan satu janji Allah juga. Bahwa Allah akan memberikan ujian berupa kekurangan harta. Ya, pandemik ini imbasnya begitu banyak. Ya. Pandemik ini imbasnya ke semua lini kehidupan ekonomi, manusia. Ya. Ke ekonomi. Allah akan berikan ujian berupa kekurangan jiwa. Banyak yang mengalami kematian. Depresi juga. Ini. Banyak yang juga terimbas dari sisi ekonomi, kehidupan. Ya. Nah, bagi seorang muslim, kita maknai pertama ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebuah referensi bahwa dunia inilah negerinya ujian. Ujian itu, jangan lupa akhir-akhir, dia bersifat dua. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Jadi jangan dianggap bahwa kesehatan kita ini bukan ujian. Ini ujian. Jangan dianggap kelebihan harta bukan ujian. Itu juga ujian. Jadi jangan menganggap bahwa suatu ujian itu senantiasa bersifat yang negatif. Apa saja yang positif itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sikap pandemi ini? Yang pertama adalah bahwa manusia dengan kondisi seperti ini, maka dia harus tetap menjaga kesehatan. Itu yang pertama. Menjaga kesehatannya. Karena Nabi mengatakan, muslim yang kuat
lebih baik daripada musim yang lemah. Kuat bisa juga kuat secara fisik, kuat juga secara mental. Ya. Artinya apa? Kalau seorang secara kondisi fisiknya sudah tidak kuat, bagaimana dia mau mengoptimalkan, bagaimana dia mau memaksimalkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau kita lihat sudah hampir sekian lama ada protokol kesehatan, maka coba ikutilah protokol kesehatan itu. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjaga stamina kita, mungkin olahraga. Itu penting juga, karena Nabi mengatakan musim yang kuat tadi lebih baik daripada musim yang lemah. Bagaimana kita mau optimal secara ibadah, secara aktivitas kalau kondisi kita lemah. Bahkan ritual-ritual ibadah pun membutuhkan fisik yang kuat sebenarnya kan. Membutuhkan fisik. Apalagi ibadah haji gitu. Itu sangat fisiknya harus kuat gitu. Ya, betul. Jadi ibadah haji ya karena dituntut bukan cuma sekedar kuat secara materi tapi kuat secara fisik dan ilmu. Ya, itu yang pertama. Saum juga kan harus. Saum. Ya. Kemudian yang kedua dalam masa pandemik ini adalah saya teringat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Anfal itu ayat 60 ya Allah berfirman persiapkan apa saja yang kamu miliki untuk menghadapi mereka. Nah, ayat ini sebetulnya berkaitan dengan perang. Tapi sekarang kita tidak dalam kondisi berperang. Tapi dengan kondisi pandemik ini kan paling tidak menghambat beberapa kegiatan manusia yang tadinya normal, sekarang ada terhambat dengan kondisi pandemi. Betul. Apakah dengan kondisi pandemi ini harus berhenti? Tentunya tidak. Ya, tadi akhir mengatakan dengan aktivitas taklim bisa juga dengan Zoom, Instagram. Bisa juga dengan Instagram. Artinya apa? Pandemik jangan dijadikan alasan orang untuk tidak melakukan aktivitas. Ya, jadi ayat Allah mengatakan persiapan apa saja yang kamu miliki, persiapan apa saja yang kamu punya. Ya, kalau sekarang kita dalam kondisi teknologi, maka teknologi itulah yang harus kita kuasai. Agar apa? Aktivitas terus tetap berjalan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, sobat muda, sudah kita dengarkan ya dari Kak Imron tadi apa yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim ini. Dan yang selanjutnya nih Kak Imron, harapan dan resolusi. Yang tadi kan resolusi meski pandemi. Jadi resolusi di 2021 ini sebagai umat muslim itu apa ya? Ya. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iwan fillah rahimakumullah, bahwa harapan ke depan bagi seorang muslim senantiasa selalu ada. Jadi kalau kita lihat pelajaran dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah menghadapi kondisi dia hijrah, dia harus hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, ada satu kesempatan penting yang diajarkan oleh Rasulullah dari makna perpindahan itu. Yang pertama adalah niat dan jihad, kesungguhan. Jadi meskipun sekarang kita berada di akhir tahun ini, ya, nah resolusi itu senantiasa harapan baru itu harusnya ada, ya, kesungguhan. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Nabi dalam proses dia melaksanakan perjuangan itu adalah ketika memasuki tahun baru Islam, ya, ini mengajarkan semangat hidup. Jadi ada sikap optimisme, bukan sikap pesimis. Justru mengajarkan kita sikap yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah pantang menyerah. Sikap optimisme ini yang perlu dibangun. Itu namanya harapan baru ke depan. Nah, tentu harapan baru ini harus diwujudkan dalam sebuah program. Makanya di dalam Al-Quran, senantiasa yang kita sering baca, akhir dalam surat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li. Jadi seorang muslim hendaklah dia berprogram. Kalau tidak kita melaksanakan program ini, maka yang masuk nanti adalah program-program atau kondisi-kondisi yang tentu tidak kita harapkan ke depan. Jadi itulah sebuah resolusi ke depan. Nah, ketika program sudah dibuat, maka yang kedua adalah komitmen dari pelaku manusia itu sendiri. Konsisten, istiqomah dengan program yang dilaksanakan. Kemudian setelah program dilaksanakan, manusia komitmen. Yang ketiga, berlatihlah untuk bersabar.
Karena ujian ini penuh dengan cobaan. Dunia ini penuh dengan ujian dan tantangan. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, banyak lagi tips cara untuk menghadapi resolusi harapan baru ke depan, tentu dengan sikap yang optimisme ya. Bukan sikap yang pantang menyerah, yang mudah putus asa, bukan. Tapi ini harus menjadikan sesuatu bagi seorang muslim adalah kebangkitan. Nah, itu yang terakhir diajarkan oleh Rasulullah. Awal kebangkitan. Awal kebangkitan. Jadi orang ketika mau masuki tahun baru, dia berazam, faiza azam fatawakal ala Allah. Maka selebihnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang terpenting dalam hal ini ketika memasuki masa yang akan datang, berprogramlah. Karena itu juga merupakan anjuran di dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi ayat di dalam surat 59 ayat 18. Ya mungkin juga ini di 2021 bisa semakin berat juga nih bagi sobat muda yang berdakwah gitu kan. Ya. Kira-kira pesan untuk sobat-sobat muda nih biar dakwahnya makin gencar di 2021 bagaimana nih Kak? Ya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iwan Fidin rahimahullah. Saya teringat ya, ada hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, jika hendak terjadi hari kiamat, tetapi di tangan seorang hamba masih ada bibit pohon kurma yang belum dia tanam, maka ketika dia mampu untuk berdiri dan mampu menanam, maka lakukanlah. Jadi artinya apa? Kesempatan kita untuk melakukan dakwah ke depan masih terbuka lebar. Dan pergantian masa tidak melulu harus menunggu tahun yang akan datang. Bayangkan hadis Nabi tadi mengajarkan kalau nanti malam terjadi hari kiamat atau besok mau terjadi hari kiamat, tapi di tangan kanan kita masih ada bibit pohon kurma yang belum kita tanam dan kita mampu berdiri untuk menanamnya, maka lakukanlah. Lakukanlah. Jadi nggak usah pasrah gitu. Kita karena kan belum tahu ke depannya gimana. Kita belum tahu ke depan. Ya. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah untuk berbuat sebetulnya. Ya. Nah ini sebuah motivasi bagi kita, terutama untuk menjalankan misi ke depan, dakwah itu. Ya. Jadi dakwah yang kita lakukan kaitan dengan pandemi ini adalah tidak terkendala. Maka di dalam Al-Quran tadi dikatakan persiapan yang akan kamu lakukan, apa yang kamu bisa lakukan. Ya. Dengan teknologi bisa dakwah dilakukan. Artinya meskipun dengan kondisi seperti ini, dakwah harus terus dilakukan. Ya. Dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada. Ya. Sehingga untuk menyampaikan rahmat lil alamin, Islam sebagai sesuatu kebaikan, itu berjalan terus. Tidak terbatas gitu. Tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Bahkan ini jangkauannya dengan menggunakan teknologi semakin lebih luas. Semakin luas. Bisa dibandingkan bahkan dengan luar negeri. Gitu. Ya. Jadi bisa mungkin dengan orang-orang berkomunikasi di luar negeri, orang berkomunikasi kita tidak di satu tempat, ya. Ya, meskipun memang kurang terbiasa, tetapi inilah yang bisa kita lakukan. Berarti nggak ada alasan untuk tidak berdakwah di 2021 ya Kak Imran? Tidak ada alasan gitu. Sebetulnya. Ya, bahkan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan hadis tadi merupakan motivasi kita. Bayangkan kalau nanti malam atau besok pagi terjadi kiamat, tapi di tangan kita masih ada bibit pohon kurma dan kita mampu berdiri untuk menanamnya, lakukanlah. Kalau hari ini jangan menunggu jam 12 pergantian masa. Kalau kita teringat ada hal ibadah yang belum kita lakukan tadi malam, kerjakan. Belum kita tadaruslah. Belum kita melaksanakan upaya untuk bersedekah atau berbuat baik, lakukanlah. Jadi jangan menunggu untuk waktu yang kita sepakati. Tetapi lakukanlah sebisa mungkin karena kita tidak tahu. Begitu Nabi mengajarkan tentang motivasi ya. Kesiapan kita untuk menyampaikan nilai kebenaran ini sesegera mungkin. Tapi sebenarnya kalau ibadah itu dipaksakan, sebenarnya itu baik apa enggak sih Kak Imran? Ya, dalam hal ini kita melihat ada kondisi. Mungkin bagi seorang anak kecil, kalau dilaksanakan ibadah, belum mengetahui apakah itu arti ibadah. Dia melaksanakan karena memang terpaksa, karena itu dipaksakan. Oleh orang tua gitu. Oleh orang tua, namanya dalam tahap pembelajaran. Namun lama kelamaan karena ada proses
ya dia mengetahui, dia belajar, insya Allah kalau ibadah itu yang terbagus adalah yang menjadi suatu kebutuhan. Bayangkan kalau manusia sehari tidak makan, bagaimana kondisi kita? Begitu juga dengan ibadah. Kalau orang sudah melaksanakan itu sebagai suatu kebutuhan, rasanya ada sesuatu yang kosong. Iya. Kalau kita sudah terbiasa dengan menerima kajian, menerima sesuatu yang nilainya baik, bagaimana kalau satu masa, satu waktu kita tidak menerima? Begitulah kondisi keadaan manusia. Jadi bagi sobat muda, ibadah itu memang harus kita paksakan ya, agar kita terbiasa gitu. Agar kita melakukan hal-hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi sobat muda yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar atau di icon tanda tanyanya itu. Silakan ya. Baik, Kak Imron, teman-teman semua nih di Summit Podcast Indonesia selalu berinovasi untuk berdakwah dan berdakwah. Ya. Namun kadang kendalanya begitu banyak. Gitu. Dan bagi teman-teman ini di Summit Podcast Indonesia agar tetap semangat gitu Kak Imron, agar tetap semangat melaksanakan program-program, ada tipsnya gak? Ada tips untuk anak-anak muda gitu? Ya, baik ya. Iwan Fidin rahimakumullah. Jadi saya membaca tadi ya, ada istilahnya 10.000 jam. 10.000 jam. 10.000 jam. Maksudnya gimana tuh? 10.000 jam ini adalah satu istilah ketika orang sudah menetapkan satu program, ketika dia ada melaksanakan, ketika program dibuat, maka action yang kedua kan adalah aksinya. Ya. Nah, dalam aksi ini tentu ada seringkali kendala yang membuat terjadi penurunan, terjadi motivasi yang lemah. Maka 10.000 jam itu adalah lakukan hal yang kecil saja. Yang simple, yang sederhana. Nah, dari yang kecil, yang sederhana itu, maka itulah merupakan satu modal. Sehingga dari yang sering berlatih, lama-lama akan menjadi satu kebiasaan. Dan kita ingat bahwa ini merupakan satu firman Allah juga, akhi-arif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya, tugas kita liuzhirahu ala dini kullihi. Ya, sampaikan. Jadi ketika memang ada terjadi penurunan dari sisi motivasi, maka kita ingat kembali. Itu namanya yang disebut dengan muahadah. Muahadah. Ya. Jadi 5M itu jangan sampai dilupakan. Ya. Mengevaluasi, muahadah, kita ingat. Karena kita punya satu komitmen. Ya. Bahkan di dalam dunia ini kan manusia punya tugas sebetulnya. Ya. Tugas untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada seluruh umat manusia, sehingga Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi muahadah itulah. Kemudian yang ketiga, kita ingat bahwa bagi seorang muslim, akhi-arif, dunia ini adalah ajangnya berjuang. Tempatnya untuk bersungguh-sungguh. Ketika kesungguhan itu sudah kita laksanakan, maka nanti hasilnya. Jadi bukan tempat manusia untuk beristirahat secara begitu panjang ya. Kita lupa akan janji kita kepada Allah, kita lupa akan komitmen kita untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran ini kepada seluruh umat manusia. Itu seharusnya harus kita bangun. Kesadaran sebetulnya. Ya. Memang ini perlu tantangan. Dalam menyampaikan nilai kebenaran ini ada tantangan, ya, ada cobaan. Kadang itu datang dalam diri kita sendiri. Ya, malas gitu. Malas, ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini, kadang juga ada kondisi yang sifatnya eksternal. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau itu kuat dalam diri kita, insya Allah kita kembali untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan nih. Bagaimana peluang untuk dakwah di 2021? Bisa dijawab, Pak Imran? Ya. Baik, Iwan Fidin rahimakumullah. Peluang dakwah di tahun yang akan datang, ini menurut saya kesempatannya sangat terbuka lebar. Bahkan kalau memanfaatkan teknologi, peluang dakwah ke depan harus lebih banyak lagi. Jangkauannya harus lebih luas lagi. Jadi kesempatan peluang itu senantiasa tetap ada. Iya. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut? Betul. Apakah kita mau mengoptimalkan secara baik, atau kita
melewatkan peluang begitu saja. Ada istilah kesempatan tidak akan datang dua kali. Ya, kesempatan baik inilah. Nah, itulah yang disebut dengan mujahadah, kesungguhan kita. Ya. Jadi ini yang pertama adalah peluang dakwah di tahun yang akan datang tetap terbuka lebar. Bahkan setiap muslim dituntut menyampaikan sesuatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di 2021 ini jumlah pemuda ini sangat banyak, ya, Bang. Apalagi di 2021 ini kita harus benar-benar punya program yang bisa diandalkan oleh anak-anak muda. Ya. Semoga saya berharap Islamic Youth Care ini menjadi pelopor ya. Jadi kalau kita di jalan itu kan akhirnya ada pelopor keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan. Nah, kita jadilah pelopor orang untuk berbuat kebaikan. Ya, semoga Islamic Youth Care ini menjadi pelopor juga bagi anak muda. Bisa mewadahi ya. Bisa mewadahi, bisa memberikan warna si bogo yang baik, yang ihsan, yang rahmatan lil alamin, ya, mengayomi, bisa membuat mereka tentunya berada pada satu kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Makanya kalau teman-teman muda ini emang harus nyaman gitu. Di tempatnya itu memang harus nyaman. Makanya kita kadang suka berpikirnya tuh sangat out the box. Ibaratnya harus berpikir lebih dari apa yang sudah biasa kita jalankan gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Kedua, ya, kegiatan seperti apa yang bisa menunjang ekonomi Islam? Wah, ini ekonomi ya. Gimana Kemal, bisa jawab ini? Ya, untuk kegiatan yang menunjang ekonomi Islam ya. Jadi kegiatan-kegiatan di saat pandemi seperti ini itu kan banyak yang terkendala. Ya. Nah, kegiatan ekonomi Islam itu sebetulnya dibangunlah dia dari hal-hal komunikasi. Ya, hal komunikasi. Kemudian banyaklah kita berinteraksi, ya, banyak berinteraksi dengan para orang-orang pelaku usaha. Ya. Ini kan peluang usaha itu bahkan Allah memberikan rezeki itu untuk yang namanya usaha dagang 99% Allah kucurkan melalui usaha berwirausaha. 99 pintu gitu. 99 pintu. Ya. Nah, jadi pertama adalah banyaklah kita berkomunikasi. Kemudian mendengarkan mungkin seminar, ikut kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua ada coba rancang, ya, kegiatan bisnis apa yang kita ingin lakukan. Ya. Nah, kemudian lakukan dari hal yang kita bisa senangi, kita bisa sukai. Mungkin ada seorang yang ingin berdagang makanan misalkan, seseorang ingin berdagang sesuatu yang dia minati sebetulnya. Ya. Nah, dari situlah kita berangkat untuk sebetulnya banyak hal yang bisa menunjang ekonomi. Ya, ekonomi usaha, ya. Bahkan ketika seorang melaksanakan usaha, ya, sebetulnya pintu berkah itu banyak sekali. Betul. Pintu berkah itu terbuka sekali. Itu udah saya alami Kak Imron selama di kuliah itu. Ya. Subhanallah, itu luar biasa. Ya, jadi teman-teman semua ya, sobat muda semua, kalau untuk peluang bisnis di 2021 itu sangat banyak. Karena di pandemi ini orang banyak butuh yang instan-instan gitu. Betul. Butuh yang instan-instan, yang tidak perlu keluar rumah, yang tidak perlu kemana-mana, ada di rumah langsung gitu. Itulah peluang banyak sekali di depan sana bagaimana kita bisa mengoptimalkan. Makanya saya sekali lagi ingatkan, yuk gabung bersama Islamic Youth Care Indonesia agar kita bisa berkreativitas, bisa berinovasi. Karena di tempat inilah kita bisa mengeksplor semua ilmuwan kita, mengeksplor semua kemampuan-kemampuan kita. Mungkin Kak Imron sudah berakhir nih, alhamdulillah kita berakhir di sesi acara. Mungkin ada closing statement dari Kak Imron untuk sobat muda di rumah maupun yang ada di gedung Islamic Youth Care Indonesia ini. Ya, baik. Iwan Fidin Rohimakumullah. Yang pertama yang ingin kita sampaikan, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa optimis ya. Optimis dalam melakukan sesuatu hal meskipun sekarang kita dalam kondisi pandemi. Ya. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada kita semua generasi muda, mari kita kembali ingat bahwa ini yang harus kita laksanakan dan Islamic Youth Care mudah-mudahan menjadi wadah
bagi semua para pemuda, para remaja yang ingin mereka mengalokasikan, mendedikasikan dirinya kepada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sampaikan kepada manusia, meskipun itu hanya sedikit yang bisa kamu sampaikan. Ya. Jadi mudah-mudahan saya berharap kepada kita semua, dan Islamic Youth Care menjadi sesuatu yang menyampaikan kepada manusia, dan ini menjadi wadahnya tempat orang menimba satu amal soleh, kebaikan bagi bekal mereka kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Itu barangkali akhir yang bisa. Ya, ya. Jazakallah khairan katsiran, Kak Imron. Baik, sama-sama. Memberikan materi pada tausiah pada sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, dan ini mengingatkan kepada saya khususnya dan kepada sobat muda semua yang menonton live streaming ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan program berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune di Instagram Youth Care Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, terima kasih.